Kita langsung mulai saja, Ustaz. Boleh. Silakan. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, rasa puji dan syukur kita dan henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya lah sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan halqa kita bersama guru kita Kiai Syarif. Begitu juga salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah Hatamul Anbiya dan sekaligus menjadi suri tauladan bagi kita semua. Ahbab sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya, kita sudah berada di pertemuan ke-11 di materi halqa cinta kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melejitkan karir di tengah kehidupan rumah tangga. Nah, ini akan kita kaji masih bersama guru kita, Kiai Dr. Syarif. Nah, yang cukup menarik di sini adalah bahwa biasanya di kehidupan rumah tangga itu kan Ustaz, yang melejitkan karirnya itu dalam tanda kutip hanya istrinya saja, hanya suaminya saja. Nah, sedangkan istrinya biasanya fokus di rumah atau bagaimana, Ustaz. Dan ini kadangkala dianggap bukan sebagai karir. Nah, bahkan dan di sisi lain apabila kedua orang tuanya terlalu aktif berkarir di luar rumah, maka anak-anak biasanya ditelantarkan atau dititip ke orang tua atau ke neneknya dan lain sebagainya. Nah, ini akan dibahas secara sistematis nanti oleh guru kita. Nah, untuk mengefisienkan waktu kepada Ustadz, kami persilahkan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ahbab sekalian yang semoga kita semua dirahmati, disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual untuk sama-sama mengikuti kajian atau rangkaian kajian halqa cinta yang alhamdulillah malam hari ini telah memasuki halqa yang ke-11. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita senantiasa memberikan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, dan tambahan semangat untuk mengamalkan apa yang telah diketahui tersebut. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat,
ya, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik pada kita semua, baik sebagai pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, ya, ataupun sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya, beliau telah memberikan uswah hasanah, contoh teladan dalam berbagai posisi beliau dan juga dalam berbagai aspek kehidupan. Insya Allah, tema kajian kita pada malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh host, oleh moderator kita, yaitu melejitkan karir di tengah kehidupan keluarga. Jadi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus senantiasa mengikatkan seluruh aktivitas kehidupan kita sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalam hal bekerja, dalam hal berkarir untuk mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu wabtaghu min fadlillah, dan carilah dengan usaha yang maksimal sebagian dari fadl, sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya bekerja untuk kehidupan dunia atau berkarir itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cukup mudah kita akan mendapati ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut. Ya, misalnya saja Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila salat itu telah ditunaikan, itu salat Jumat, ya, maka fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah sebagian di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu selesai beribadah, selesai melaksanakan salat, bahkan dalam konteks ayat tadi salat adalah salat Jumat. Begitu selesai salat, maka Allah perintahkan setelah itu silahkan kalian bertebaran di muka bumi untuk apa? Ya, untuk mencari dengan usaha yang maksimal. Saya terjemahkan dengan usaha yang maksimal karena patron kata wabtaghu. Wabtaghu itu di dalam bahasa Arab menunjukkan makna kesungguhan. Jadi tidak hanya mencari secara asal-asalan saja, tapi mencari dengan penuh kesungguhan. Artinya cari dengan upaya yang maksimal. Sebagian di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Qasas, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menceritakan tentang Qarun, ya, dan bagaimana tokoh-tokoh agama pada masanya memberikan nasihat kepada Qarun yang tenggelam mabuk, ya, dalam kecintaannya kepada harta bendanya. Maka tokoh-tokoh agama kemudian mengabadikan nasihat yang mereka sampaikan kepada Qarun. Di antara nasihat tersebut adalah nasihat yang berbunyi, ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ya, dan carilah wabtaghi. Jadi patron katanya sekali lagi menunjukkan makna kesungguhan, usaha yang maksimal. Carilah dengan usaha yang maksimal fima ataqallahu, apa yang telah Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, yaitu negeri akhirat. Ya, jadi beribadah, beraktivitaslah untuk kepentingan negeri akhirat. Dan setelah itu dilanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan sekali-kali kamu melupakan bagianmu dari kehidupan
dunia. Ya, artinya agama mengajarkan kepada kita prinsip wasatiyah, prinsip keseimbangan antara bekerja, berkarir untuk kehidupan dunia dan juga beribadah untuk kepentingan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Maka di surah Al-Baqarah ayat 200 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ya tipe-tipe manusia dari segi kebaikan atau kesenangan yang diinginkan, apakah hanya dunia atau dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya." Maka sebagian manusia itu ada yang mengucapkan dalam doanya sebagai cermin dari keinginan dirinya. Apa yang dia ucapkan? Rabbana atina. Ya, Rabbana atina fid dunya. Tuhan kami berikanlah kepada kami di dunia ini. Tidak disebutkan di situ apa yang mereka minta. Sama menjelaskan ya kesenangan. Mereka minta kesenangan dari kehidupan dunia. Karena yang diminta hanya kesenangan dunia saja, maka Allah langsung menjawab, wa malahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti ini di akhirat nanti tidak ada bagiannya. Tidak ada bagiannya karena yang dicari memang hanya untuk dunia saja. Wa minhum may yaqul, dan di antara manusia itu ada juga yang kemudian mengucapkan dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya, Tuhan kami berikanlah kepada kami, Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat dan pelihara kami dari siksa neraka. Jadi kalau kita bandingkan dua kelompok manusia tadi, kita akan menemukan beberapa perbedaan. Paling tidak dua perbedaan yang sangat menonjol. Kalau kelompok manusia yang pertama yang dia minta itu kesenangan. Sementara kelompok manusia yang kedua yang diminta bukan sebatas kesenangan, tapi yang dia minta apa? Hasanah. Yang diminta itu adalah kebaikan. Ya, yang diminta adalah kebaikan. Perbedaan yang kedua, kalau kelompok manusia yang pertama, yang dia minta hanya untuk dunia saja. Sementara kelompok manusia yang kedua yang dipuji oleh Allah SWT, yang diminta itu bukan hanya dunia saja, tapi yang diminta adalah dunia dan akhirat. Nah, itu artinya sekali lagi, agama Islam ini mengajarkan kepada kita prinsip keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nah, tentu saja untuk mencari atau untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia kita, maka diperintahkanlah manusia itu untuk bekerja. Dan bekerjanya secara maksimal. Ya, maka silakan kita mengejar karir, berusaha agar karir kita melejit bahkan sampai kepada puncaknya. Nah, diperintahkan kita satu untuk bekerja dengan keras. Karena Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, Ayyul kasabi atyab. Ayyul kasabi atyab. Pekerjaan apa yang paling baik? Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, amalur rajuli biyadihi. Pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang baik. Jadi Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk bekerja secara maksimal. Pernah ada seseorang yang datang menemui Nabi SAW dengan maksud untuk meminta-minta kepada beliau, dengan maksud untuk meminta-minta. Maka Rasulullah SAW kemudian mengarahkan sahabat tadi untuk bekerja. Nabi SAW kemudian menyampaikan bahwa seseorang yang meminta-minta di dunia ini, padahal dia mampu untuk bekerja, itu akan datang nanti di hari kemudian dalam keadaan di wajahnya ada noda hitam. Ya, ada noda hitam. Jadi itulah perintah Nabi SAW, perintah agama supaya umat ini bekerja keras. Tentu tidak cukup dengan bekerja keras saja. Untuk mencapai puncak karir, maka dibutuhkan juga kecerdasan. Ya, bekerja dengan keras
Yang berikutnya bekerja dengan cerdas. Ada kadang-kadang kita jumpai dalam hidup ini, kerjanya luar biasa kerasnya. Hampir 24 jam dia bekerja. Keluar pagi, ya malam baru pulang kembali di rumah. Tapi kok kelihatannya hasilnya ya begitu-begitu saja. Ya, kerjanya sudah keras, tapi boleh jadi bekerjanya belum cerdas. Ada juga yang karena kecerdasannya, durasi waktu bekerjanya barangkali hanya singkat saja. Tidak terlalu lama durasi waktunya. Tapi dia bisa menghasilkan yang jauh lebih besar daripada apa yang dihasilkan oleh orang pertama tadi, yang kelihatannya bekerjanya jauh lebih keras. Maka selain bekerja dengan keras, ya seyogianya kita juga bekerja dengan cerdas. Lalu yang berikutnya bekerja dengan tuntas. Kalau ada amanah yang diserahkan, ada tanggung jawab yang diberikan, maka usahakanlah untuk melaksanakan itu secara tuntas. Jangan hanya setengah-setengah saja. Ya, hindarilah kemalasan di dalam berbuat. Rasulullah SAW misalnya mengajarkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dari kemalasan. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi ya kepada seorang sahabat yang dililit utang piutang. Bahkan karena begitu banyaknya utangnya, sahabat itu bersembunyi dalam tanda kutip di masjid untuk menghindari penagih utang. Maka Rasulullah SAW ketika mengetahui hal tersebut mengajarkan sahabat itu satu doa yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan. Wa a'udzubika ya minal ajzi wal kasal. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Wa a'udzubika ya minal jubni wal bukhli. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut, dari ketakutan dan juga kekikiran. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan utang piutang dan tekanan atau intimidasi dari orang lain. Nah, setelah bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas, maka yang paling tinggi pada puncaknya diharapkan seorang muslim itu bisa bekerja dengan penuh keikhlasan. Ya, bekerja dengan penuh keikhlasan. Jadi jangan menganggap bahwa bekerja itu hanya semata-mata aktivitas duniawi saja tanpa ada nilai-nilai ukhrawi di dalamnya. Justru semestinya setiap aktivitas hidup kita termasuk bekerja untuk mencari ya rezeki sebagian dari karunia Allah, itu adalah bagian dari ibadah. Karena ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdhah ya atau ibadah khassah. Ada ibadah murni atau ibadah khusus. Ya, yaitu semua aktivitas ibadah yang teknis, tata caranya, dan atau tempatnya, dan atau waktunya sudah ditetapkan secara pasti, secara permanen. Ya, sehingga tidak ada lagi ruang untuk melakukan inovasi-inovasi atau perubahan-perubahan di dalamnya. Salat itu ibadah mahdah. Tidak bisa kita ubah-ubah tata caranya, ya harus seperti itu. Ya, begitu pula adanya dengan ibadah puasa. Puasa Ramadan itu waktunya sudah ditetapkan ya, mesti di bulan Ramadan, kewajibannya di bulan Ramadan. Tidak bisa kita pindahkan ya, ke bulan yang lain hanya karena misalnya Ramadan bertepatan dengan musim kemarau, lalu merasa kehausan. Ya, kalau puasanya di bulan Ramadan, lalu ingin memindahkan ke musim hujan misalnya. Haji itu ibadah mahdah. Ya, tempat-tempatnya sudah ditetapkan secara pasti di dalam agama. Maka ya tawafnya mesti mengelilingi Ka'bah, Baitullah yang ada di kota Makkah, sa'inya mesti di antara Safa dan Marwah, kemudian wukufnya mesti di padang Arafah. Itu semua ibadah mahdah atau ibadah khassah. Namun selain ada ibadah mahdah, ada ibadah khassah, ada juga ibadah ammah, ibadah umum. Tahu ibadah ghairu mahdah, ya, ibadah non murni, ibadah yang tidak murni. Apa itu? Semua aktivitas hidup. Semua aktivitas hidup manusia
yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, jika tujuannya adalah liibtiga imardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Untuk dapat ridha Allah ya tentu pekerjaan itu tidak melanggar syariat, ya, dilakukan sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka bukan hanya rezeki, bukan hanya harta, bukan hanya karir ya, yang akan meningkat, yang akan melejit dengan pesat, tapi juga kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk setiap satu suap makanan ya, yang merupakan jerih payah suami, lalu kemudian istri memasukkan makanan itu ke dalam perutnya, maka itu akan menjadi pahala sedekah bagi suaminya. Jadi semakin banyak makanan yang dimasukkan oleh istri ke dalam perutnya, ya semakin banyak pula pahala yang didapatkan oleh suami. Maka bersyukurlah jika kita punya istri doyan makan, ya, suka makan, pahala kita sebagai suami ini akan lebih besar. Ya. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain bekerja untuk mengejar karir, ya, membuat karir kita melejit dengan pesat sampai di puncaknya kalau perlu, itu adalah bagian dari ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Bekerja juga adalah wujud dari aktualisasi diri kita sebagai seorang manusia. Karena kita ini manusia dilengkapi oleh Allah dengan berbagai macam kubah, berbagai macam potensi. Allah memberikan kepada kita kuwatul akli, kekuatan akal fikiran. Allah juga memberikan kepada kita ini manusia kuwatul ghadab, kekuatan emosi. Allah juga memberikan pada kita ini manusia kuwatul syahwat, ya, kekuatan syahwat. Nah, kekuatan-kekuatan ini tidak boleh untuk disia-siakan. Jangan dimatikan. Kalau akal kita matikan, ya kita akan jadi orang yang bodoh. Kalau emosi kita matikan, kita akan menjadi orang yang pengecut, orang yang penakut. Kalau syahwat kita matikan, kita akan menjadi statis dalam hidup ini, kaku, tidak ada peningkatan. Ya, tidak mau bekerja dengan maksimal, apalagi untuk mencapai puncak karir. Karena potensi-potensi tadi disia-siakan, potensi-potensi tadi malah dimatikan. Nah, namun di sisi lain, potensi-potensi itu tidak boleh juga dibiarkan begitu saja, tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali. Karena kalau akal ini dibiarkan begitu saja, tidak ada kontrolnya, tidak ada kendalinya, maka akan membuat yang bersangkutan yang memiliki akal itu menjadi licik, ya, menjadi culas, suka menipu. Ya, emosi ini kalau dibiarkan begitu saja, tidak ada kontrolnya, tidak ada kendalinya, maka akan melahirkan manusia-manusia yang mudah marah. Syahwat, kalau dibiarkan begitu saja, tidak ada kontrol, tidak ada kendalinya, maka akan melahirkan manusia-manusia yang tamak, manusia-manusia yang rakus, yang ingin memiliki apa yang bukan haknya. Nah, agama mengajarkan agar potensi-potensi tadi, potensi yang Allah SWT karuniakan dalam kehidupan kita, itu bisa untuk disalurkan, ya, secara proporsional dengan seimbang. Jadi ketika akal itu ditempatkan secara proporsional, maka akan melahirkan manusia-manusia yang cerdas. Kecerdasan itu ada di antara sifat idiot dan culas. Nah, begitu juga ketika emosi bisa ditempatkan secara proporsional, bisa ditempatkan secara seimbang, maka akan melahirkan manusia-manusia yang pemberani. Jadi keberanian itu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Keberanian ada di antara sifat pengecut dengan tindakan nekat. Ya, mudah marah. Jadi, dan yang ketiga, ketika syahwat itu bisa ditempatkan secara proporsional, maka akan melahirkan manusia-manusia yang punya iffah, yang menjaga kehormatan dirinya. Maka iffah itu ada di antara, ya, dua sifat yang tercela tadi, yaitu statis dalam hidup dan rakus. Nah, ketika potensi-potensi tadi sekali lagi ditempatkan secara proporsional, maka insya Allah dalam hidup ini kita akan bekerja secara maksimal. Karena dia adalah wujud dari aktualisasi diri kita.
Manusia punya syahwat. Dengan syahwat itu kita ingin harta, kita ingin kehidupan dunia, silakan, dan agama tidak melarang itu. Milikilah dunia. Ya. Yang dilarang adalah ketika kecintaan kepada dunia tersebut, lalu kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT ingatkan ya, di surah At-Taubah itu 4, katakanlah jika sekiranya orang tua kalian, anak-anak kalian, ya, keluarga, saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian, keluarga kalian, harta benda yang kalian miliki, rumah tempat tinggal yang kalian cinta, yang kalian senangi, dan seterusnya, lebih kalian cinta dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka persiapkanlah dirimu hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan putusannya. Maksudnya sampai Allah SWT memberikan hukumannya. Nah, justru bekerja itu kita lakukan sebagai tadi satu bagian dari melaksanakan perintah Allah, cari ridhanya. Yang kedua, wujud aktualisasi diri kita. Dan yang ketiga, bekerja itu adalah bagian dari tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga. Apalagi ya, sebagai seorang suami, pada keluarga, salah satu kewajibannya itu menafkahi istrinya. Menafkahi istrinya. Di surah At-Talaq ayat 7 Allah SWT berfirman, liyumfik zu sa'atin min sa'ati. Ya, hendaklah seorang laki-laki yang lapang kehidupannya. Maksudnya punya penghasilan yang besar, yang banyak. Memberikan nafkah yang lapang juga kepada istrinya. Wa man qudira alaihi rizquh, tapi siapa yang disempitkan rezekinya, maka itu tidak mengeluarkannya dari kewajiban untuk menafkahi istri. Wal yumfik mimma atahullah, tetap nafkahi istri. Ya, tetap nafkahi istri sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Jadi ayat ini jelas memberikan tanggung jawab mencari nafkah kepada suami, ya, menafkahi istrinya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nah, ketika suami misalnya tidak menafkahi istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sepantasnya, padahal sebetulnya dia punya kemampuan, maka istri dibolehkan untuk mengambil harta suami itu diam-diam tanpa minta izin. Pernah ada seorang istri di masa Nabi namanya Hindu, ini istrinya Abu Sufyan. Datang mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna zawji rajulun sahihun. Suami saya itu ya Rasulullah kikir sekali. Dia tidak memberikan nafkah kepada saya mencukupi untuk diriku dan untuk anak-anakku. Maka saya ingin bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya ini sebagai istri mengambil harta suami saya secara diam-diam tanpa harus meminta izin? Nah, apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, khuzi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf. Oh, silahkan ambil. Silahkan ambil harta suamimu untuk dirimu yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Nah, ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena bekerja, kemudian berkarir, itu adalah bagian dari tanggung jawab terhadap keluarga, maka mestinya keluarga itu menjadi salah satu sumber motivasi kita. Menjadi salah satu sumber motivasi. Ya, meskipun tentu bukan motivasi yang terbesar, karena motivasi terbesar tetap keridaannya Allah. Ya, jadi keluarga menjadi salah satu motivasi besar kita. Jangan jadikan keluarga itu sebagai penghalang untuk bekerja. Justru jadikanlah sebagai sumber motivasi kita. Ya, memang kita jumpai dalam hidup ini, ada juga orang yang keluarga tidak memberikan motivasi yang besar baginya untuk bekerja. Ya, tapi dia bisa sukses dalam pekerjaannya. Itu kadang-kadang ada yang kita jumpai seperti itu. Karena pada prinsipnya, kemajuan seseorang itu juga bisa ditentukan oleh tantangan yang dia hadapi dan cara dia memberikan respon. Cara dia memberikan jawaban terhadap tantangan tersebut. Katakanlah misalnya ketika istri ya kurang mendukung suaminya dalam berkarir, tapi suaminya mampu memberikan respon yang baik terhadap tantangan tersebut, karirnya bisa melejit dengan pesat juga. Nah, itu teori tantangan dan respon. Nah, mungkin juga kita menjumpai di dalam kehidupan ini, ya ada orang yang sudah disupport dengan oleh keluarga, tapi ternyata karirnya tidak bisa tinggi. Tapi pada umumnya rata-ratanya, ya seorang laki-laki yang sukses itu dia akan ditopang oleh
istri yang hebat. Wajar kalau kemudian ada ungkapan yang mengatakan di balik seorang laki-laki yang sukses ada perempuan yang hebat. Ada perempuan yang hebat. Bahkan sebetulnya dukungan keluarga yang saya maksudkan di sini bukan hanya sebatas dukungan istri. Tapi sebelum sampai kepada istri, orang tua dulu. Orang tua. Ya, orang tua, terutama ibu. Doa ibu akan mendatangkan keberkahan terhadap anaknya. Maka seorang anak yang ingin berkarir, jangan lupa untuk selalu meminta doa kepada ibunya, ya, kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu. Ya, karena doa dari orang tua termasuk salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk meskipun sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya istri, jangan kemudian melupakan doa dari ibu. Ridho, restu dari ibu kita. Karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diletakkan pada keridhaan dari kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Nah, kalau ibu sudah mendoakan, memberikan restu, maka insya Allah karir itu akan melejit dengan pesat. Nah, ditambah lagi dengan dukungan dari istri. Dukungan dari istri, kemudian motivasi dari anak-anak. Ya, jangan sampai terjadi. Sampai terjadi karena kesibukan untuk mengejar karir, untuk bekerja, justru kemudian mengabaikan keluarga, mengabaikan istri, mengabaikan anak-anak. Itu artinya yang menjadi sebab, salah satu sebab untuk bekerja, saya tadi sampaikan, selain untuk mencari ridha Allah, wujud aktualisasi diri, juga tanggung jawab pada keluarga, justru yang menjadi sebab kita untuk bekerja itu malah terabaikan, malah tersia-siakan. Ya, jadi silakan bekerja maksimal, berkarirlah setinggi-tingginya sampai ke puncaknya. Tapi jangan mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga. Jangan seperti Bang Thayyib yang berbulan-bulan tidak pernah pulang ke rumah hanya karena kesibukan untuk bekerja. Ahbab yang dirahmati, dimuliakan Allah SWT. Ini untuk secara umum ya. Kemudian secara khusus, bagaimana seorang wanita ketika dia berkarir, apalagi ketika statusnya sebagai seorang istri. Kita perlu memahami prinsip dasarnya dulu, bahwa Islam adalah agama yang memuliakan wanita. Itu prinsip dasarnya. Islam ini agama yang memuliakan wanita dalam berbagai posisinya. Satu, sebagai seorang wanita. Allah memuliakan wanita itu sebagai seorang wanita. Sebelum kedatangan Islam di berbagai belahan dunia pada saat itu, wanita direndahkan, dihinakan, dilecehkan, termasuk di Arab. Ya, jangankan misalnya untuk mendapatkan warisan, justru mereka dijadikan sebagai warisan. Malah ada perdebatan, apakah wanita itu hanya setengah manusia atau bukan manusia. Jadi sangat rendah kedudukannya. Islam datang diangkat derajat perempuan tersebut dan ditempatkan setara dengan laki-laki. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh min zakar, baik dia laki-laki, ya, au unsa, atau dia perempuan, ditempatkan setara. Yang kedua, Islam memuliakan wanita dalam posisinya sebagai seorang ibu. Tadi posisi sebagai wanita. Yang kedua, dimuliakan dalam posisi sebagai seorang ibu. Bahkan ditempatkan derajatnya di atas bapak. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, man ahaqqun nasi bihusni suhbati. Siapakah orang yang paling layak, yang paling pantas saya perlakukan dengan baik? Nabi jawab, ibumu. Setelah ibu siapa? Ibumu lagi. Nanti setelah 3 kali baru Rasulullah menjawab, setelah itu baru bapakmu. Ya, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita dalam posisinya sebagai seorang ibu. Karena ibu itulah yang mengandung, ibu itu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Ketiga hal ini tidak bisa dirasakan oleh seorang bapak. Ya, kalau selebihnya sudah bisa. Menyuapi anak, memandikan anak, menggendong-gendong anak, bercanda, bermain dengan anak, sudah bisa. Tapi kalau mengandung, bapak tidak bisa. Melahirkan, bapak tidak merasakan sakitnya. Menyusui, bapak tidak merasakan. Ibulah yang merasakan itu. Nah, yang ketiga, Islam memuliakan wanita dalam posisinya sebagai seorang istri. Dimuliakan sebagai seorang istri. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, dan untuk istri itu, dia mempunyai hak. Sebagaimana atasnya ada kewajiban. Jadi bukan cuma kewajiban saja.
yang dibebankan kepada wanita sebagai istri, tapi juga diberikan kepadanya hak-hak. Lalu yang keempat, Islam memuliakan wanita dalam posisinya sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak. Sebelum kedatangan Islam di beberapa suku Arab, meskipun bukan secara menyeluruh, ya, ada perasaan hina, perasaan bahwa aib jika memiliki anak perempuan. Begitu Islam datang dimuliakan. Maka Nabi SAW menjanjikan siapa yang punya 3 anak perempuan, dan 3 anak perempuan itu dididik dengan baik, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Bagaimana kalau 2 anak perempuannya Rasulullah? Biar 2. Asalkan kedua anak perempuan itu dididik dengan baik. Jadi ini cara Allah, cara Islam itu memuliakan wanita. Nah, karena itulah perlu difahami ini prinsip lanjutannya bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perbedaan itu bukan hanya dari segi fisik saja, tapi juga non-fisik. Nah, itu kadang-kadang yang kurang disadari. Kalau perbedaan fisik karena kasat mata kelihatan, mudah kita pahami itu. Ya, padahal sebetulnya perbedaan laki-laki dan perempuan bukan hanya pada aspek fisik, tapi juga pada non-fisiknya. Sehingga agama sudah mengatur pembagian tugas di antara laki-laki dan perempuan dalam posisi berkeluarga di antara suami dan istri. Suami yang diberikan beban, tanggung jawab, kewajiban untuk mencari nafkah, bekerja di luar rumah. Karena kondisi fisik dan non-fisiknya. Sementara perempuan dimuliakan oleh Allah dan diberikan tempat di dalam rumah, dijadikan sebagai Rabbatul Bait, sebagai penanggung jawab di dalam rumah. Rasulullah SAW menggunakan bahasa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan perempuan yaitu istri ra'iyah, pengelola, penanggung jawab di rumah suaminya. Idealnya seperti itu. Suami yang bekerja di luar rumah cari nafkah, istri di dalam rumah menjadi pengelola, penanggung jawab di dalam rumah. Itu kondisi ideal yang diharapkan. Ya, sekalipun demikian, tidak ada juga larangan, apabila istri itu mau bekerja, mau berkarir. Ya, tidak ada larangan. Tapi di sisi lain, tidak ada juga sebetulnya ayat atau hadis yang mendorong, yang menganjurkan secara khusus perempuan dalam status sebagai istri itu untuk bekerja. Beda dengan suami yang memang diperintahkan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Jadi sekali lagi, tidak ada dorongan khusus, tidak ada anjuran khusus dari agama kepada perempuan yang berstatus sebagai istri untuk bekerja. Tapi sekali lagi di sisi lain tidak ada larangan. Dan beberapa perempuan di masa Nabi, begitu juga di masa sahabat, ada yang bekerja di luar rumah. Ya, seperti misalnya di masa Nabi, ada sahabat perempuan namanya Ummu Salim, ya, Ummu Salim binti Malham. Pekerjaannya apa? Perias pengantin. Ya, sebagai perias pengantin. Kemudian ada Kilat, ya, Kilat. Ummi Bani Ammar, itu pekerjaan sebagai pedagang. Bahkan ada istrinya Rasul, Zainab binti Jahsh, ya, yang terlibat dalam pekerjaan menyamak kulit. Sehingga beliau termasuk istri Nabi SAW yang banyak sedekahnya. Banyak sedekahnya. Karena dia punya pekerjaan dan punya penghasilan tersendiri. Ya, di masa Umar lagi misalnya ada seorang perempuan namanya Asy-Syaffa. Asy-Syaffa. Yang dikasih tugas oleh Umar untuk sebagai pengelola atau penjaga di pasar pada waktu itu. Jadi itu artinya perempuan pun boleh untuk berkarir, bekerja di luar rumah. Meskipun tidak ada dorongan khusus, tidak ada anjuran khusus untuk itu. Nah, ketika perempuan sebagai istri hendak berkarir, bekerja di luar rumah, karena sekali lagi, untuk kemuliaan wanita itu idealnya dia tinggal dalam rumah sebagai Rabbatul Bait. Tapi ketika misalnya kondisi menghendaki dia untuk bekerja di luar rumah, kondisi itu paling tidak ada 2-1. Ketika misalnya penghasilan suami memang kurang, tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, kita dalam kenyataan kan biasa juga menjumpai itu. Penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Maka dalam tanda kutip memaksa istri untuk ikut bekerja, ya silahkan. Atau yang kedua, pekerjaan itu memang pekerjaan yang lebih mulaim, yang lebih cocok, lebih sesuai dengan perempuan.
ya katakanlah misalnya sebagai perawat, ya, pekerjaan-pekerjaan lain sebagai bidan, kan cocoknya untuk perempuan, lebih cocok untuk perempuan. Ya silahkan bekerja, tapi dengan memenuhi syarat-syarat. Apa itu? Yang utama syaratnya diizinkan oleh suami. Ya, diizinkan oleh suami. Ya, kalau seorang istri hendak bekerja di luar rumah, maka itu mesti dengan seizin suami. Kecuali kalau dia sudah kerja sebelum menikah, suaminya sudah tahu. Kalau sudah tahu dia sudah punya pekerjaan, lalu kemudian menyuruh berhenti pada saat sudah menikah, misalnya kenapa tidak disampaikan sebelum menikah? Ya, jadi harus ada izin dari suami bagi yang sudah menikah ya. Nah, malah kalau ada seorang istri nih, kalau ada seorang istri yang bekerja tanpa izin suami, maka itu sudah cukup menjadi alasan menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Gugur kewajiban suami untuk menafkahi istri. Tidak wajib lagi suami itu untuk menafkahi istri apabila istrinya memilih bekerja tanpa izin dari suaminya. Jadi ahbab sekalian yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai karena Allah. Ya, kalau ada akhwat yang hadir ini status sebagai istri, ya, atau misalnya belum menikah, kemudian calon istri lah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau mau bekerja harus ada izin dari suami. Karena kalau bekerja tanpa izin suami, maka itu justru menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi istri. Kemudian yang kedua, pekerjaan itu pekerjaan yang relatif tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Bagaimana misalnya menimbulkan fitnah? Kalau ada seorang perempuan yang dituntut bekerja, ya hanya berdua saja dengan seorang laki-laki dalam satu ruangan misalnya. Katakanlah menjadi seorang sekretaris pribadi bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, mengharuskan dia berada dalam satu ruangan yang tertutup. Yang tentu ini berpotensi untuk menimbulkan fitnah. Lalu kemudian pekerjaan itu tidak menjadikan dirinya melanggar syariat Allah. Ya, misalnya ada perusahaan yang mensyaratkan bahwa tidak boleh menutup aurat, ya, tidak boleh pakai jilbab misalnya, dan seterusnya melanggar syariat. Nah, itu persyaratannya. Kemudian yang keempat, tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab di rumah. Jangan sampai karena istri ingin mengejar karir yang lebih tinggi, lalu kemudian dia tinggalkan tanggung jawabnya di rumah. Ingat, kebahagiaan yang hakiki, yang tinggi bagi seorang wanita itu ketika ia bisa bekerja dengan maksimal di dalam rumahnya. Dia bisa melayani suaminya, dia mengurus anak-anaknya dengan baik. Itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Hanya terkadang ada seorang perempuan, ada istri yang merendahkan kedudukannya sendiri. Mungkin saya pernah cerita kalau biasa ya saya ke sekolahnya anak-anak saya punya anak kecil-kecil itu 3, ya yang masih SD ada 2 orang, yang 1 baru yang SD 1, yang TK kecil, TK besar masing-masing 1 juga. Kadang-kadang kalau mendengar obrolan di antara ibu-ibu, kan biasanya ibu-ibu yang antar anak-anaknya, kalau saya sendiri yang paling sering antar anak-anak. Itu biasa kalau saling cerita, ibu kerja di mana? Kalau ada yang pekerjaannya PNS, ya bangga dia sebut, saya PNS, saya pegawai, saya guru, ya saya dosen, ya saya dokter dan sebagainya. Tapi kalau yang posisinya sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang ada perasaan minder. Ya, kalau dalam bahasa Makassar, sebugis ya diucapkan, saya ibu rumah tangga di Kodong. Karena kan ibu rumah tangga itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele. Saya ibu rumah tangga di Kodong. Mestinya dia bangga kalau saya ibu rumah tangga. Kalau yang PNS dia bangga sebut saya PNS. Yang guru dia bangga sebut saya guru. Yang dosen dia bangga saya dosen. Saya bekerja di perusahaan ini. Maka sebagai ibu rumah tangga mestinya saudari juga dengan penuh kebanggaan, jangan malah dengan perasaan inferior, rendah hati. Ucapkan dengan penuh kebanggaan, saya ibu rumah tangga. Sampai itu dengan penuh kebanggaan. Karena ini adalah kebahagiaan yang hakiki bagi seorang perempuan. Dan agama sekali lagi sebetulnya membagi peran antara laki-laki, perempuan, suami dan istri
Ya, suami itu bekerja di luar rumah dan istri mengurusi bagian di dalam rumah. Coba kita baca sebagai penutup ini sebelum dialog surah An-Nisa. Ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Dan menciptakan dari diri yang satu itu pasangan hidupnya. Wa bassa minhuma. Lalu Allah mengembangbiakkan dari keduanya rijalan katsira. Ya, perhatikan, rijalan katsira, laki-laki yang banyak. Wanisa dan perempuan. Tidak dikatakan perempuan yang banyak. Rijalan katsira, laki-laki yang banyak. Baru wanisa dan perempuan. Padahal secara statistik jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Tapi ayat ini malah menyebut rijalan katsira, laki-laki yang banyak. Setelah itu wanita dan perempuan tanpa ada sifat dan banyak. Mengapa demikian? Ada ahli tafsir yang menjelaskan laki-laki meskipun secara statistik jumlahnya lebih sedikit daripada perempuan, tapi karena dia banyak berkeliaran di luar rumah untuk bekerja, kelihatan lebih banyak jumlahnya. Perempuan meskipun secara statistik jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, tapi karena diharapkan dia lebih banyak tinggal di rumah, ya, sebagaimana perintah Allah pun kepada istri-istri Nabi, waqarna fi buyutikunna, tinggallah, diamlah kalian, menetap di dalam rumahmu, maka mestinya kelihatan jumlahnya lebih sedikit karena lebih banyak tinggal di dalam rumah. Tapi perhatikan kondisi saat ini, ya, mohon maaf, kemana-mana ya, tempat itu banyak didominasi oleh perempuan. Di kantor-kantor, di sekolah-sekolah. Lebih banyak pegawainya, gurunya itu perempuan dibandingkan dengan yang laki-laki. Idealnya sesungguhnya laki-laki yang lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Maka sebagai penutup sebelum dialog, dalam posisi kita sebagai laki-laki, sebagai suami, kepala keluarga, bekerjalah dengan maksimal. Silahkan kita kejar karir setinggi-tingginya, tapi jadikan tujuannya itu adalah untuk mencapai keridhaan Allah, ya, wujud aktualisasi diri kita dan tanggung jawab kepada keluarga. Maka jangan justru karena mengejar karir keluarga terabaikan. Kemudian bagi akhwat sekalian, saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah, dalam posisi sebagai seorang istri, yang terbaik adalah tinggal di rumah, mengurusi suami, mengurusi anak-anak, melayani suami dengan cara yang baik dan cara yang maksimal, itu kemuliaan. Jadi kalau harus bekerja di luar rumah, berkarir, silahkan, tapi penuhi syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Minta izinlah baik-baik kepada suami, pekerjaan itu yang tidak menimbulkan fitnah, jangan melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jangan melanggar syariat dari Allah SWT, dan jangan sampai kemudian mengabaikan kewajiban yang utama di dalam rumah. Barangkali itu pengantar yang saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ahbab sekalian, ada yang mau ditambahkan, ada yang ingin diperjelas, ya, ada yang mau didialogkan, didiskusikan, saya persilahkan melalui host kita, Saudara Andi Hairul. Saya kembalikan, Hairul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya yang sangat mencerahkan malam ini. Baiklah ahbab sekalian, jadi materi kita pada malam hari ini adalah bagaimana melejitkan karir di tengah kehidupan keluarga. Nah, saya kira materi ini sangat menarik, baik bagi yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, ya. Nah, baiklah ahbab sekalian, yang ingin bertanya silahkan via kolom chat. Kalau ingin bertanya secara privat bisa ke super admin, jadi ke super admin, jangan ke Zoom-nya Andi Heru karena agak susah membuka chatnya, jadi dikirim secara privat ke super admin saja. Dan bagi ahbab yang ingin bertanya secara langsung via audio, silahkan langsung aktifkan, boleh langsung aktifkan audionya untuk bertanya secara langsung. Jadi barangkali ada ahbab sekalian, ya, teman-teman sekalian yang baru bergabung pada edisi kali ini. Jadi
acara kita ini insya Allah sudah rutin ya dilaksanakan setiap malam Ahad, dan alhamdulillah sudah pertemuan ke-11 bersama guru kita Kiai Syarif Nuhun. Dan rekaman-rekaman materi sebelumnya juga bisa beberapa sudah bisa diakses di YouTube, di Spotify, dan di Facebooknya guru kita Ustadz Syahrir. Sebagian barangkali belum sempat diupload ya oleh admin, tapi insya Allah akan kita upload secepatnya supaya teman-teman sekalian bisa simak kembali, atau bagi yang belum sempat menyimak bisa di-share ke teman-temannya. Baiklah, sepertinya belum ada yang bersedia bertanya. Bisa bertanya lewat audio atau lewat chat. Kalau ingin bertanya lewat audio, silahkan dihidupkan. Langsung saja dihidupkan mikrofonnya. Wah, sepertinya bergabung juga nih saudara saya, Ustadz Muhammad Yunus dari BTP. Salah satu jamaah juga ini, Ustadz. Alhamdulillah. Beliau sering ikut kajiannya Ustadz di Polda. Alhamdulillah. Ya, saya kenal beliau. Ya, baik. Iya, Apa, Mas, bisa bertanya Henandi Herul? Silahkan Nahi, bertanya langsung kepada Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Saya ucapkan syukuran jazakumullah kesempatannya. Salam hormat Pak Kiai pada kesempatan ini. Apa yang Pak Kiai terkait tentang melanjutkan karir dalam keluarga, yang saya tangkapnya terkait tentang tema pada kesempatan ini, bagaimana sebenarnya meningkatkan potensi apa yang kita miliki, dan termasuk juga mengkombinkan apa yang menjadi aktivitas kita baik di pekerjaan, di keluarga, dan termasuk juga dalam aktivitas lainnya. Kemudian ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Mungkin yang pertama yaitu bahwa kita sebagai seorang suami, apalagi kita sebagai seorang muslim, ada 3 poin yang menjadi tanggung jawab utama. Ya, yang pertama tadi yang disampaikan mungkin sudah disampaikan sama Pak Kiai tadi, bahwa seorang suami itu memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Ya. Kemudian kedua, sebagai seorang muslim, kita juga saling mengingatkan satu sama lain, dalam artian bahwa aktivitas dakwah di sini sangat diperlukan. Ya begitu Pak Kiai. Kemudian ketiga, terkait waktu kita kepada keluarga kita sebenarnya Pak Kiai. Pertanyaannya Pak Kiai begini, ini 3 urutan seperti ini Pak Kiai. Apakah kita atur sesuai misalnya satu hari ini misalnya kita bagi, kan ada 24 jam. Kita bagi per 8 jam untuk ketiga kategori tadi, misalnya keluarga, dakwah, kemudian aktivitas kerja. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengurutkan prioritasnya seperti Pak Kiai. Misalnya ada dalam satu kondisi tertentu, bisa saja ada kemungkinan hal itu bisa benturan mungkin seperti itu. Di mana letaknya misalnya kita nanti mendahulukan mungkin aktivitas dakwah, pekerjaan, atau ada kemungkinan juga misalnya keluarga membutuhkan bantuan kita seperti itu Pak Kiai. Itu mungkin 2 Pak Kiai pertanyaan. Terima kasih banyak juga kepada Andi Herul pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak Kiai. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz langsung dijawab. Baik. Untuk yang pertama ya,
Jadi kita semua ini dalam kehidupan ya, punya beberapa posisi. Posisi kita yang paling utama tentu sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi kita yang paling utama. Kita ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lainnya itu adalah posisi turunan sebetulnya dari posisi sebagai hamba. Tadi misalnya disebut posisi sebagai seorang suami, ya, yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Nah, posisi itu sesungguhnya posisi turunan. Posisi turunan dalam arti ketika ada laki-laki sebagai seorang suami, dia bekerja untuk menafkahi keluarga, jangan dianggap bahwa itu semata-mata pekerjaan dunia. Tapi jadikanlah itu bagian dari aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya, mengapa Anda, mengapa kita semua ahbab yang laki-laki ini bekerja untuk menafkahi keluarga? Itu kita lakukan karena kita adalah hambanya Allah. Dan Allah yang memerintahkan kepada kita untuk itu. Jadi bekerja itu dilakukan bukan hanya karena kita merasa saya ini kepala keluarga, saya harus nafkahi keluarga saya. Tapi itu kita lakukan karena Allah yang memerintahkan kepada kita. Allah yang memerintahkan kepada kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki atau suami itu adalah qawwamun, adalah pemimpin bagi istrinya. Disebabkan dua hal. Satu, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Kelebihan apa itu? Paling tidak dua hal, secara fisik. Dan yang kedua, secara akal rasio. Kan berarti perempuan lebih bodoh dari laki-laki, tidak. Tapi porsi penggunaan rasio dengan rasa, laki-laki itu dominan menggunakan rasionya. Perempuan umumnya rata-rata itu lebih dominan menggunakan rasanya. Nah, kemudian yang kedua disebabkan karena anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki dituntut untuk menginfakkan, menafkahkan hartanya itu untuk memenuhi kebutuhan istrinya tadi. Jadi kita bekerja menafkahi keluarga itu bagian dari posisi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika melakukan aktivitas dakwah. Ya, kenapa kita melakukan aktivitas dakwah? Karena itu adalah bagian dari tugas kita sebagai seorang hamba Allah SWT. Ketika misalnya kita meluangkan waktu untuk bermain dengan keluarga, jangan dianggap bahwa itu seakan-akan tidak ada hubungannya dengan sebagai seorang hamba Allah. Seakan-akan bermain dengan anak-anak, bercanda dengan mereka, itu dunia semata-mata. Tidak. Kalau kita melakukan itu ya dengan kesadaran bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menyayangi keluarga, menyayangi anak-anak kita, sebagaimana yang Nabi sampaikan. Ya, sayangilah yang ada di dunia, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis menemui Nabi dan melihat Rasulullah mencium cucunya Husain, lalu dia mengatakan, saya punya banyak anak, dan tidak ada satu pun di antara anak saya yang pernah saya cium ya Rasulullah. Maka kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa menyayangi, maka dia tidak akan bisa untuk disayangi. Jadi pendeknya yang saya sampaikan adalah bahwa semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini itu mesti dalam kerangka dilakukan sebagai bagian dari posisi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diprioritaskan. Posisi-posisi yang lain itu adalah sifatnya sebagai posisi turunan saja dari yang lainnya. Nah, kemudian untuk pembagian waktunya seperti apa? Saya tidak menemukan dalam Al-Quran dan hadis orang bekerja itu harus misalnya berapa jam. Ya, jadi itu disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Jadi tidak mesti misalnya bekerjanya karena 24 jam ya 8 jam saja bekerja. Jadi kita bisa menyesuaikan sendiri durasi waktu pekerjaan tersebut. Ya, mungkin ada yang harus bekerja 8 jam dalam sehari, ada yang 12 jam, yang cuma 2 shift, ada yang hanya beberapa jam saja.
Jadi durasi waktu itu tentu disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan juga disesuaikan dengan posisi pekerja. Kalau atasan ya semakin tinggi jabatannya, boleh jadi pekerjaannya sifatnya hanya mengontrol, hanya memantau saja, beda dengan yang harus terjun langsung ke lapangan, yang barangkali durasi waktu pekerjaannya jauh lebih banyak. Sehingga tidak bisa dipatok secara kaku bahwa harus misalnya sepertiga waktu untuk bekerja, ya menafkahi keluarga. Tapi paling tidak selalulah meluangkan waktu untuk keluarga. Kalau harus ada hari di mana kita tidak pernah secara fisik hadir di rumah, karena komunikasi sangat mudah. Tetaplah hubungi keluarga, tanyakan kabar mereka, ya kabar istri, kabar anak-anak. Jangan sampai berhari-hari karena keluar kota tidak pernah sama sekali untuk menghubungi istri. Dengan mudah kita bisa melihat wajah anak-anak kita dengan video call dan sebagainya. Kemudahan teknologi itu, salah satunya dalam komunikasi itu mestinya membuat kita semakin dekat ya dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak kita. Jadi intinya adalah satu, semua prioritas kita sebagai hambanya Allah, yang lainnya jadikan sebagai turunan dan tetap luangkan waktu untuk melakukan semua aktivitas tadi. Yang kedua, skala prioritas ya. Skala prioritas. Ini seperti ini. Ketika harus memilih kan ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Ya, di antaranya ketika sudah ada janji, usahakan janji itu ditepati dengan maksimal. Termasuk janji kepada anak. Nah, anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil, ketika kita sudah menjanjikan sesuatu, itu terekam dengan sangat baik dalam memorinya. Sekali waktu kita ingkari janji, ya mungkin masih dilupakan oleh anak tersebut. Tapi kalau sudah berkali-kali kita ingkari janji, maka akan tertanam di dalam benak anak kita bahwa ini bapak saya suka mengingkari janjinya. Meskipun alasannya boleh jadi menurut kita ini karena ada dakwah, ya ada dakwah dalam arti yang luas ya, bukan ceramah, karena dakwah dengan ceramah itu beda. Ya, kalau dakwah itu sifatnya lebih luas daripada ceramah. Ceramah itu hanya salah satu dari metode dakwah saja. Jadi misalnya saya, mohon maaf ya saya contohnya, janji dengan anak, pokoknya insya Allah nanti malam ya kita pergi jalan, kita pergi makan misalnya, kita pergi beli kue dan seterusnya. Tiba-tiba ada panggilan ceramah atau aktivitas dakwah lainnya, saya harus berusaha untuk tetap memenuhi janji dengan anak tersebut. Ya, memenuhi janji, karena itu yang mesti kita prioritaskan. Mana yang terdahulu, ya maka prioritaskan itu. Kecuali kalau masih bisa diatur waktunya, ya bisa anak kita dimajukan waktunya sehingga aktivitas yang lainnya itu juga bisa untuk dilaksanakan. Jadi jangan sampai juga anak-anak kemudian kurang mendapatkan perhatian atau tidak diperhatikan sama sekali dengan alasan bahwa saya mau berdakwah, ya saya mau ceramah dan sebagainya. Yang berikutnya, begitu juga dengan aktivitas mencari nafkah. Ya, kadang-kadang ada seseorang itu karena kesibukannya mencari nafkah, kemudian lupa meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Begitu ditanya, Anda kerja untuk siapa? Untuk anak. Katanya kerjanya untuk anak. Ya. Tapi tidak memberikan perhatian yang maksimal kepada anak. Anak itu jauh lebih membutuhkan perhatian daripada materi. Kalau kita bekerja hanya untuk mencari materi, untuk mencari harta dengan alasan untuk anak, tapi kemudian justru karena mencari materi, lalu kurang memberikan perhatian kepada anak, maka itu artinya mengejar yang sedikit, lalu kemudian membuang yang banyak. Jadi berikanlah perhatian yang maksimal kepada anak-anak kita, lebih ya jauh lebih banyak daripada yang sifatnya materi, yang sifatnya harta. Jangan sampai sebagai orang tua kita hanya dilihat oleh anak itu seperti mesin ATM saja. Ya, seperti mesin ATM, kalau anak butuh uang, cari bapaknya. Butuh uang, dicari lagi bapak. Itu seperti mesin ATM. Anak tidak mendapatkan kasih sayang dari ATM. Yang dia dapatkan itu cuma uang saja, cuma harta saja. Kalau orang tua hanya dicari ketika anak butuh harta, butuh uang saja, maka bapaknya sudah beralih fungsi menjadi mesin ATM bagi anak-anaknya. Orang tua bukan hanya mesin ATM yang tidak punya hati, tidak punya perasaan. Anak-anak kita jauh lebih membutuhkan kasih sayang dibandingkan dengan harta dan materi. Barangkali itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam.
Bismillah. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Ada nih Ustaz yang bertanya secara privat. Izin bertanya Ustaz, jika suami bekerja di tempat yang jauh, bagaimana hukumnya? Dan pemenuhan nafkah lahir batinnya bagaimana Ustaz? Baik. Lalu istri yang ditinggalkan di rumah hanya tinggal di rumah bersama anak saja. Bagaimana untuk izin aktivitasnya Ustaz? Saya kira ini pertanyaan keduanya Ustaz sudah dijawab tadi ya, dengan kemajuan teknologi itu kita bisa izin ke suami. Ya. Silakan Ustaz. Baik. Suami bekerja di tempat yang jauh dari istri, ya. Yang mengharuskan itu meninggalkan istrinya sampai sekian lama. Ya, tuntutan pekerjaan dan kehidupan ekonomi saat ini terkadang membuat adanya beberapa suami yang harus meninggalkan istri, adanya beberapa ayah yang harus meninggalkan anak-anaknya dalam waktu yang relatif cukup lama. Ya, kita harus perhatikan bahwa meskipun dalam keadaan terpaksa harus meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, tapi usahakan bahwa waktunya itu tidak terlalu lama. Ya, kalau bisa setiap 4 bulanan kita pulang lagi ke rumah, paling tidak di 4 bulan atau 6 bulan. Loh, kenapa saya sebut 4 bulan, 6 bulan? Dulu di masa Umar bin Khattab, ya, beliau sudah jadi khalifah waktu itu, jadi penguasa tertingginya kaum muslimin. Meskipun jadi khalifah, beliau tetap ikut ronda malam. Di suatu malam beliau ronda. Dan tiba-tiba di salah satu rumah, beliau mendengarkan suara seorang perempuan yang menyenandungkan syair yang lirih. Jadi, mendengar suara seorang perempuan yang menyenandungkan syair yang lirih. Kalau untuk masa kita sekarang ini, ya menyanyi-menyanyi lah. Jadi kalau dulu orang-orang Arab tidak tahu menyanyi-menyanyi, mereka tahu ya bersyair. Dan di antara isi syairnya itu kurang lebih bahwa seandainya tidak ada iman yang ada di dalam dada, maka ranjang ini akan bergoyang pada malam ini. Mohon maaf, itu maksudnya seandainya bukan karena adanya iman di dalam dadanya, maka boleh jadi dia akan melakukan berzina. Umar paham, seperti ini perempuan ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Ditanya-tanya lah sama sahabat-sahabat yang lain, siapa perempuan yang ditanya? Itu istri dari prajurit Anda, wahai Umar, yang Anda kirim. Maka Umar kemudian bertanya kepada putrinya Hafsah, ya, istri Nabi SAW, salah seorang istri Nabi. Umar bertanya, wahai Hafsah, itu seorang perempuan, kira-kira berapa lama maksimalnya bisa ditinggalkan oleh suaminya? Berapa lama seorang perempuan itu sebetulnya, dalam tanda kutip, mohon maaf, tahan untuk ditinggalkan oleh suaminya? Maka Hafsah menjawab 4 bulan. Dari riwayat yang menyebut 6 bulan. Nah, sejak saat itu, Umar kemudian mengambil kebijakan. Kalau beliau mengirim pasukan kaum muslimin ke suatu tempat, maka pasti di rolling. Setiap 4 bulan atau 6 bulan, diganti lagi dengan pasukan yang lain. Tidak pernah melebihi daripada itu. Ya, karena beliau mengambil tadi acuan bahwa seorang perempuan rata-ratanya tahan untuk berpisah dengan suaminya itu ya sekitar 4 bulan, 6 bulan. Mungkin ada 1-2 perempuan yang bisa tahan lebih daripada itu. Atau sebaliknya juga ada yang tidak bisa tahan bahkan sebelum sampai 4 bulan. Tapi intinya adalah bahwa seorang suami kita harus memahami, istri kita itu juga manusia biasa. Dia punya kebutuhan-kebutuhan, termasuk kebutuhan biologis. Istri tidak hanya membutuhkan harta saja. Anda pergi keluar kota, keluar negeri bekerja untuk mencari harta. Setiap bulan Anda kirimi uang Anda istri. Ya, tapi bukan cuma harta yang dia butuhkan. Istri juga membutuhkan kasih sayang. Membutuhkan mohon maaf, melayan dari suaminya, pelukan dari suaminya, dan seterusnya. Dan kita mungkin banyak membaca berita-berita. Bagaimana seorang suami yang meninggalkan istrinya berbulan-bulan. Lalu akhirnya istrinya di belakang justru melakukan mohon maaf perselingkuhan dengan laki-laki yang lain. Ya, meskipun ini perbuatan yang tidak benar, tapi kita bisa pahami.
Itu terjadi karena kebutuhan manusia itu ya memang seperti itu. Termasuk juga perempuan. Nah, kalaupun misalnya mohon maaf ada di antara ahbab yang ikut dalam halqa ini, atau sebagai istri dalam kondisi seperti itu ditinggalkan oleh suami, saya pesan baik-baik, jagalah selalu iffah, jagalah kesucian, kemuliaan dan kehormatan diri. Insya Allah, jika saudari-saudariku bisa menjaga iffah, menjaga kesucian, menjaga kemuliaan kehormatan diri, maka Allah akan masukkan ke dalam hati kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan berkumpul dengan suami. Jadi ketika betul-betul ditanamkan dalam hati itu keinginan yang kuat untuk selalu menjaga kesucian, kemuliaan, kehormatan diri, iffahnya, meskipun berpisah lama dengan suami, Allah setelah itu akan gantikan ke dalam hati itu kenikmatan yang lain yang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan bersama dengan suami. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ya melalui rasulnya bahwa seorang perempuan yang betul-betul menjaga kehormatan dirinya akan dimuliakan. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang perempuan itu bisa menjaga salat 5 waktunya, wa samat sahraha, dia jaga puasanya, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya, wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, mohon maaf. Wa hasanat farja, dia jaga kemaluannya, kesuciannya, kemuliaannya, kehormatan dirinya. Qilalaha, akan dikatakan kepada perempuan itu, udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannah. Silakan masuk surga dan pilih sendiri mau masuk surga lewat pintu yang mana. Jadi keseimbangan ya bagi kita yang laki-laki, pahamilah. Kita bekerja itu untuk kepentingan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, maka jangan tenggelam dalam pekerjaan itu, tetap luangkan waktu 4 bulan sekali, paling tidak 6 bulan sekali, paling tidak kita pulang, ya kita kunjungi istri kita. Bahkan kalau bisa istri anak-anaknya kita bawa ke tempat bekerja kita, ke kota di mana kita bekerja, ya kota di mana kita bekerja. Dan yang kedua, kalau posisinya sebagai istri, kalau ada suami yang terpaksa untuk meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetap jaga kesucian, kemuliaan dan kehormatan diri. Itu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara istri minta izin kepada suami kalau suami tidak ada di tempat? Ya tadi ya sudah saya sampaikan, sudah diperkuat oleh di Hairul tadi, Sasani Hairul, ya lewat komunikasi aja. Ada namanya izin sabik, izin terdahulu. Kalau ada satu aktivitas Anda minta izin, diizinkan suami, maka ketika terjadi lagi kondisi yang sama, nah tentu suami akan mengizinkan lagi. Jadi tidak perlu izinnya itu berulang-ulang terus. Ketika kondisinya sudah sama dengan kondisi yang sebelumnya Anda minta izin dan diizinkan, maka insya Allah itu artinya diizinkan suami. Contoh, ya Anda mau berinfak dengan harta suami ini, mau berinfak ke masjid, minta izin ke suami, Pak, boleh tidak saya menyumbang ke masjid? Ini ada donatur dari masjid. Oh silakan Pak, sumbang aja ke masjid. Itu artinya masa-masa yang akan datang pun kalau kondisinya sama, berinfak, menyumbang ke masjid, maka suami akan mengizinkannya. Maka meskipun izinnya tidak berkali-kali, izin pertama tadi sesungguhnya sudah mencukupi. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik, Bapak sekalian, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung via audio, langsung saja dihidupkan mikrofon. Baik Ustaz, ada lagi pertanyaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Dalam pandangan feminisme, wanita yang memiliki gelar S3 atau sebagai sarjana yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dianggap sebagai kemunduran Ustaz. Nah, bagaimana Islam memandang hal demikian? Baik. Dan juga wanita yang ingin setara dengan laki-laki. Misalnya laki-laki jadi pemimpin wanita. Misalnya laki-laki jadi pemimpin, wanita juga ingin. Nah, bagaimana seharusnya Ustaz? Silakan Ustaz. Pertama secara umum dulu. Feminisme ini sebetulnya saya jawab secara umum dulu.
Feminisme ini sebetulnya adalah paham yang berasal dari Barat, yang tidak sesuai dengan Islam. Ya. Dan sayangnya banyak di antara kaum perempuan, bahkan sebagian kaum laki-laki, yang terpesona dengan paham feminisme ini. Ya, satu paham yang ingin menyetarakan, sejajarkan, tapi justru kebablasan di antara laki-laki dan perempuan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa sebetulnya Islam itu sudah memberikan kemuliaan kepada perempuan dalam berbagai posisinya. Saya sebutkan dalam 4 posisi. Islam memuliakan seorang perempuan dalam posisinya sebagai seorang perempuan. Islam memuliakan seorang perempuan dalam posisinya sebagai seorang ibu. Islam memuliakan perempuan dalam posisinya sebagai seorang istri. Dan Islam juga memuliakan seorang perempuan dalam posisinya sebagai seorang anak perempuan. Kurang apa lagi Islam ini memuliakan perempuan. Nah justru kemudian ada manusia yang kebablasan. Ya, ingin lebih tinggi lagi, tapi justru karena melampaui batas menjadi rendah. Jadi sesuatu itu kalau melampaui batas bukan malah tinggi, terjatuh menjadi lebih rendah lagi. Saya kasih contoh ya, misalnya Isa alaihissalam itu adalah Rasul Allah. Ada yang mengangkat kedudukannya Isa sampai melewati batas, dijadikan sebagai anak Tuhan misalnya. Sebetulnya merendahkan. Bukan meninggikan beliau, tapi merendahkan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, kamulah perempuan yang tercantik di dunia, itu bisa merendahkan itu karena melewati kapasitas. Melewati kapasitas. Jadi pujian yang melewati kapasitas itu justru bisa menjadi merendahkan. Nah, sama dengan paham feminisme ini. Ingin mengangkat wanita, tapi justru melewati kapasitasnya, melebihi batas, pada akhirnya justru merendahkan. Itu pandangan umum. Nah, saya masuk ke 2 kasus yang ditanyakan. Yang pertama, seorang perempuan yang sudah memiliki gelar S3 atau paling tidak sarjana, yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dianggap kemunduran. Ini saya sudah sebutkan tadi, kalau ibu rumah tangga jangan merasa inferior, jangan merasa rendah hati, jangan merasa minder. Pertanyaannya saja, mohon maaf ya, ini sudah menunjukkan ada rasa inferior, hanya bekerja. Jangan gunakan kata hanya. Ibu rumah tangga itu kemuliaan. Ya. Jadi wanita yang memiliki gelar S3 atau sebagai sarjana yang yang bisa bekerja, bukan hanya. Kalau hanya itu merendahkan. Ya. Sebagai seorang perempuan, banggalah jika bisa menjadi ibu rumah tangga dan bisa menekuni posisi kedudukan sebagai ibu rumah tangga itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Tidak ada karir yang melebihi ibu rumah tangga bagi seorang perempuan. Kalau ada seorang perempuan yang fokus untuk menjadi ibu rumah tangga, maka itulah kemuliaan yang tidak ada lagi kemuliaan di atasnya bagi seorang perempuan dalam posisinya. Meskipun gelar tinggi, sampai S3, sampai profesor, tapi kalau kemudian abai dari tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga, maka gelar itu menjadi kurang nilainya. Saya tidak katakan sia-sia, tapi menjadi sangat kurang nilainya karena posisi ibu rumah tangga itu yang tinggi. Tapi apakah kemudian seorang perempuan tidak usah punya pendidikan yang tinggi? Ya, karena cita-citanya ingin menjadi ibu rumah tangga dan merasa tidak perlu pendidikan. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi pendidikan itu kita butuhkan bukan hanya untuk gelarnya, bukan hanya untuk ijazahnya. Tapi pendidikan itu kita butuhkan diantaranya untuk mempunyai wawasan yang lebih luas. Tentu akan beda wawasannya, cara berpikirnya, seseorang yang punya pendidikan yang tinggi dengan mereka yang uneducated, yang tidak punya pendidikan yang baik. Kalau seseorang yang well educated, pendidikannya baik, maka wawasannya juga akan lebih luas. Wawasan itu bisa didapat dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan pendidikan formal, ya sampai sarjana dan seterusnya. Tapi bukan itu cara satu-satunya untuk punya wawasan yang luas, wawasan yang baik. Pergaulan. Seorang perempuan misalnya yang rajin ikut pengajian, yang rajin ikut kajian, asal bukan, mohon maaf, pengajian yang materinya itu saja yang terus dibahas, tidak selesai-selesai. Ya, tentunya seperti apa? Pengajian bertahun-tahun, yang diurus cuma masalah WC saja, masalah najis saja. Tidak pernah meningkat pembahasannya. Beda kalau misalnya
ikut kajian bukan, saya tidak mengatakan bahwa kajian tentang tahara itu tidak penting. Tapi jangan terhenti di situ-situ saja, bertahun-tahun itu terus yang dibahas. Ya, penting juga bagi seorang perempuan untuk memahami agama ini dengan lebih komprehensif sehingga punya wawasan yang lebih luas. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan adalah silahkan sebagai seorang perempuan kejar juga pendidikan yang tinggi, mau baik secara formal ataupun secara non formal, dan itu juga akan memberikan pengaruh yang positif sebagai ibu rumah tangga karena wawasan Anda cukup luas dan paling tidak bisa mengimbangi suami dalam perbincangan di rumah. Karena kalau ada gap yang terlalu jauh antara suami punya pendidikan yang tinggi, ya, istri tidak punya pendidikan yang tinggi. Sekali lagi saya tidak berbicara formal saja ya, tapi ini pendidikan dalam arti pengetahuan, pemahaman yang baik, yang komprehensif, yang bisa saja diperoleh secara non formal. Nah, kalau gapnya terlalu jauh, kadang-kadang komunikasi itu menjadi tidak baik, menjadi tidak harmonis. Tapi kalau ada kesetaraan antara suami istri, mereka bisa memperbincangkan sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang harmonis, itu akan bisa menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Silakan sebagai istri, tempuh pendidikan yang tinggi, cari pengetahuan yang luas, tidak harus di bangku kuliah, secara formal melalui kajian-kajian seperti yang kita lakukan malam hari ini, dan jadikan itu sebagai bekal untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik, bangun komunikasi dengan suami. Dan untuk para laki-laki, saudara-saudaraku, kalau kita mempunyai istri yang pendidikannya misalnya rendah, wawasannya tidak begitu luas, jangan rendahkan istri. Tetap muliakan mereka. Kita yang harus tunduk. Bicarakanlah hal-hal yang simpel, bicarakan hal yang sederhana di rumah. Sehingga istri juga punya kepercayaan diri, tidak merasa minder dengan suaminya. Jangan mentang-mentang suaminya pendidikannya tinggi, S3 dan seterusnya, dia ada pulang ke rumah, pakai istilah-istilah asing yang istrinya tidak terlalu paham. Gunakanlah bahasa yang simpel, bahasa yang sederhana. Ketika kita berbicara dengan istri, sehingga komunikasi bisa terbangun dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin setara, laki-laki jadi pemimpin, wanita juga ingin jadi pemimpin. Ini juga sebetulnya anomali ya, penyimpangan dalam paham feminisme. Kadang-kadang ingin sama, tapi di sisi lain, ketika dituntut sama, justru tidak mau. Saya kasih contoh yang simpel, contoh yang sederhana. Kalau ada misalnya kursi yang berat mau diangkat, ada juga vas bunga yang ringan mau diangkat. Biasanya yang disuruh mengangkat kursi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang diminta untuk membawa vas bunga laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau ingin setara, coba sekali-kali perempuan yang diminta angkat kursi, laki-lakinya yang diminta bawa bunga saja. Kan tidak seperti itu. Jadi laki-laki dan perempuan memang ada perbedaannya. Saya sebutkan tadi secara fisik dan non-fisik. Dan justru Islam mengatur pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan karena adanya perbedaan fisik dan non-fisik tadi. Pekerjaan yang lebih mengandalkan akal, mengandalkan fisik, membutuhkan harta misalnya dibebankan kepada laki-laki. Baliknya, yang membutuhkan rasa, yang membutuhkan ketelitian, ketekunan diserahkan kepada perempuan. Nah, saya kasih contoh yang sederhana ini ya, perbedaan laki-laki perempuan. Tadi siang saya ke pesta pernikahan. Coba kita semua pernahlah pergi ke pesta pernikahan bersama dengan istri misalnya. Kalau kita pulang ke rumah, lalu ditanya, tadi si A, si B itu pakai baju apa? Kita laki-laki udah lupa itu, apa yang dipakai. Tapi kalau istri dia ingat betul, oh ini si A tadi pakai baju begini, warnanya begini, kuenya tadi tertata seperti ini. Perempuan detail dalam hal-hal seperti itu. Kita yang laki-laki tidak detail dalam hal yang seperti itu. Jadi memang beda. Nah, itulah sebabnya untuk menjadi pemimpin, misalnya pemimpin yang tertinggi ya, pemimpin negara yang tertinggi, itu hanya boleh untuk laki-laki saja. Sama dengan imamah dalam salat, imamah yang bersifat umum itu hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Kecuali kalau makmumnya perempuan semua ya boleh perempuannya jadi imam. Tapi kalau kepemimpinan
dalam skala yang terbatas, perempuan pun boleh untuk itu. Hanya memimpin satu instansi, ya, memimpin satu perusahaan, perempuan boleh. Yang tidak boleh, imamah di dalam salat, yang makmumnya umum, dan juga imamah al-uzmah, kepemimpinan yang tertinggi, menjadi pemimpin negara. Itu hanya boleh untuk laki-laki saja. Jelas bahasa Nabi, la yufliha kaum walau amrahum imra'ah. Tidak akan mendapatkan keberuntungan satu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka, kepemimpinan tinggi kepada seorang perempuan. Barangkali itu untuk saudariku Mia Osman, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah. Baik, barangkali masih ada dari ahbab sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz via audio. Silahkan di unmute. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Silahkan langsung saja di unmute audionya. Baik, kalau tidak ada, berarti hal ke kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan di waktu yang sama, malam setiap malam Ahad bersama guru kita, Yai Syarif Nuhun. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Oh, sepertinya tidak ingin bertanya, cuma ini, ya, cuma hidup audionya. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan dengan tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Masih tetap bersama guru kita, Kiai Syarif Nuhun. Dan bagi ahbab sekalian yang belum menyaksikan episode-episode selanjutnya, bisa disaksikan di YouTube, di Spotify, dan beberapa episode ada di Facebook-nya Ustadz. Baik, sebelum diakhiri, barangkali ada pesan-pesan Ustadz yang ingin disampaikan kepada kami semua. Tafadhal Ustadz. Baik. Bab sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini sementara saja. Maka janganlah kita hidup di dunia hanya sekedar untuk mencari kesenangan dunia saja. Mari kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Nah, salah satu bagian dari upaya kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah dengan bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas demi mendapatkan ridhonya Allah sebagai wujud dari aktualisasi diri dan tanggung jawab kita kepada keluarga. Maka bagi saudara-saudaraku, sebagai laki-laki, apalagi yang sudah berposisi sebagai suami, mari kita bekerja sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk menafkahi istri dan menafkahi anak-anak kita. Dan bagi saudari-saudariku, sebagai seorang perempuan, apalagi yang posisi sebagai istri, yang terbaik adalah menjadi ibu rumah tangga. Kalau bisa menjadi ibu rumah tangga full, nikmatilah itu, jangan merasa minder. Jadikanlah itu sebagai pengabdian kepada Allah. Layanilah suami dengan baik, sayangi anak-anak, urus mereka dengan baik. Insya Allah Allah akan muliakan dunia akhirat. Dan kalau ada yang harus bekerja di luar rumah, untuk berkarir di luar rumah, apalagi jika penghasilan suami tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan lebih sesuai dilakukan oleh seorang perempuan, katakanlah misalnya sebagai seorang bidan, sebagai seorang perawat, ya, perias pengantin, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang memang membutuhkan tangan-tangan perempuan, silahkan berkarir di luar rumah, tapi jangan lupa syaratnya, mintalah izin baik-baik kepada suami,
hindari pekerjaan yang menimbulkan fitnah, lalu kemudian jangan melanggar syariat dalam pekerjaan tersebut seperti tidak menutup aurat, ya. Dan pada akhirnya mudah-mudahan keluarga kita semua diberkahi oleh Allah SWT, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT, dan rezeki itu kita jadikan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah SWT. Sebelum kita tutup dengan doa, ini sekalian untuk saudaraku Andi Hairul, tema-tema kajian kita yang berikutnya, bolehlah minta pandangan kepada jamaah kita kalau ada grup WA-nya, minta pandangan, masukan-masukan tema-tema kita berikutnya. Ini sudah halqa yang ke-11, halqa yang berikutnya silahkan kalau ada saran-saran dari jamaah ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, semoga halqa kita selalu memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'matika mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal alimin, al-amilin, al-mukhlisin, al-maqbulin. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam golongan orang yang punya ilmu. Dengan ilmu itu kami sanggup beramal. Dalam beramal kami bisa ikhlas. Dan semoga dengan keikhlasan itu ya Allah, amal ibadah kami bisa diterima di sisimu. Allahumma ghafir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sucikan hati-hati kami ya Allah. Peliharalah kesucian, kemuliaan, kehormatan dan kemaluan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami dengan banyak berbuat dosa, pelanggaran dan maksiat. Dan jika Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, tidak mencurahkan kasih sayang-Mu, kamilah manusia yang rugi di dunia, menderita di hari kemudian kelak. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka berdua ya Allah, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami jadi penyejuk hati kami ya Allah. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kami setiap malam Ahad dalam halqa ini ya Allah, kumpulkanlah kami semua bersama keluarga-keluarga, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah ahbab sekalian, dengan berakhirnya doa dari Ustadz, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Nah, tadi Ustadz sampaikannya bagi ahbab sekalian yang memiliki saran, masukan untuk acara-acara kita sebelumnya atau ke depannya, barangkali ingin mengusulkan tema atau topik tertentu yang akan dibahas, bisa langsung WA ya ke WA admin kita. Seperti itu. Baiklah, tema besarnya tentang keluarga ya, tentang keluarga tema besarnya. Iya, Ustaz. Iya. Jadi tentang keluarga ya, sesuai dengan nama kajian kita, Ustaz ya. Hal kecinta. Ya, nah, ya. Ya, jadi seperti itu ya ahbab sekalian. Nah, barangkali cukup sekian, insyaallah rekaman kajian kita juga akan diupload dalam waktu dekat ini supaya kita semua bisa menyimaknya kembali. Baik, barangkali cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua, Ustadz kita diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita masih pertemukan lagi pekan depan di forum kita ini. Baiklah, saya akhiri dengan membaca doa untuk majelis. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nurul.